Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas buku 130 ide mendidik anak ya. Setelah kita menyelesaikan pembacaan ide seputar akidah, kemudian dilanjutkan ya membahas ide seputar ibadah. Dimulai dari ide yang ke-11 ya. Di sini disampaikan oleh penulis ya, ajarkan kepada anakmu rukun Islam yang 5. Jadi berkaitan dengan ibadah, yang pertama di sini disarankan untuk mengajarkan kepada anak terkait rukun Islam yang 5. Ya, di sini saya berikan penjelasan tambahan ya. Bahwasanya rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini kita ajarkan kepada anak dan tentunya disesuaikan dengan usia anak ya. Kalau anak usianya masih sangat kecil, ya belum bisa memahami sesuatu dengan baik, maka bisa kita mulai dari menghafal dulu aja 5 rukun Islam ini ya. Kita motivasi dia untuk menghafal. Kemudian kalau anak kita sudah mulai dewasa gitu kan, bisa memahami sesuatu, maka bisa kita lanjutkan dengan menjelaskan maksudnya apa nih dengan 2 kalimat syahadat ya, salat gitu. Kita jelaskan konsekuensinya apa ya. Misalnya kita jelaskan tentang konsekuensi dari 2 kalimat syahadat, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya ya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kita jelaskan ya, maksudnya di sini kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Ya, tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kemudian berkaitan dengan syahadat ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kita jelaskan konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu kita benarkan ya berita yang beliau sampaikan, hadis-hadis yang beliau sampaikan itu kita benarkan. Kita yakini, kita benarkan. Tidak boleh kita dustakan ya. Kemudian kita ya melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian kita beribadah hanya dengan apa yang beliau ajarkan. Gitu. Jadi kita jelaskan tuh kepada anak tentang maksud dari 2 kalimat syahadat, konsekuensinya gimana. Kemudian juga yang lainnya tentang sholat misalnya. Ya, kita ajarkan tata cara sholat, kita ajarkan bacaannya. Ya, supaya dari kecil itu dia sudah terbiasa dengan ibadah sholat ini. Ya, jangan sampai nanti ketika dewasa, ya anak ini melalaikan sholat. Ya, sebab banyak ya di zaman sekarang ini orang yang melalaikan sholat. Bisa jadi ketika kecilnya memang tidak terdidik untuk mengerjakan sholat. Dan juga kita bisa sampaikan nih ya manfaat-manfaat sholat kepada anak supaya dia semakin termotivasi. Ya, diantaranya dengan sholat ini pahalanya sangat besar. Ya, di akhirat nanti akan dimasukkan surga. Kemudian juga sholat akan memberikan kepada kita ketenangan, kesehatan, gitu. Jadi intinya di ide yang ke-11 ini, ya kita ajarkan kepada anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5 ini. Jadi silakan dimodifikasi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.